Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kita semua pernah kan merasakan bedanya kerja di tim yang rasanya solid banget, kompak, dibanding tim yang ya sekedar jalanin tugas aja. Iya, kerasa banget bedanya. Seringkali kita mikir apa sih rahasianya pemimpin itu bisa bangun komitmen yang tulus dari timnya, bukan cuma kepatuhan biasa gitu. Nah, hari ini kita mau coba telaah satu ide kunci nih. Memenangkan hati pengikut Anda. Katanya ini fondasi dukungan sejati. Betul sekali. Sumber kita kali ini kutipan dari buku Leading with Strategic Thinking, karyanya Aaron K. Olson dan B. Keith Simerson. Buku ini menyoroti kalau kepemimpinan efektif itu butuh dua hal penting. Apa aja tuh? Pemikiran strategis tentu saja, tapi juga kemampuan untuk benar-benar menggerakkan perubahan itu. Nah, fokus kita lebih ke elemen menggerakkan ini, khususnya soal hati. Oke, menarik. Jadi, misi kita kali ini, kita gali inti sari dari buku ini ya. Kenapa sih memenangkan hati itu krusial banget dalam memimpin perubahan strategis? Terus gimana caranya? Pakai contoh nyata yang mereka sajikan juga kan? Iya, ada contohnya, biar lebih kebayang. Sip, mari kita telusuri bareng-bareng. Jadi, buku ini kan bilang ada 3 elemen ya, buat dapat dukungan penuh. Memenangkan hati, melibatkan pikiran, sama memanfaatkan tangan. Kita fokus yang pertama nih, memenangkan hati. Betul. Kedengarannya agak puitis ya, tapi makna praktisnya dalam kepemimpinan itu apa sih sebenarnya? Intinya sih ini soal menyentuh sisi emosional dan nilai-nilai orang yang Anda pimpin. Sumber ini jelasin caranya. Pertama, ajak mereka kontribusi ke tujuan yang mereka anggap penting, yang bermakna buat mereka. Oke, tujuan yang bermakna. Kepentingan bersama. Dan yang ketiga, ini krusial, libatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam keputusan-keputusan penting. Jadi bukan cuma ngasih instruksi dari atas ya? Tepat, ini lebih ke membangun rasa kepemilikan, komitmen emosional, itu bedanya. Itu konsep yang kuat banget. Tapi gimana penerapannya di dunia nyata? Apalagi kalau organisasinya kompleks gitu. Buku ini kasih ilustrasi nggak? Ada. Contoh yang dipakai itu menarik banget. Studi kasus YMCA of the USA atau YUSA. Nah, perlu dipahami dulu nih, YMCA itu bukan kayak satu perusahaan besar yang komandonya terpusat. Oh, bukan ya? Bukan. Mereka itu jaringan asosiasi lokal yang independen, semacam federasi gitu. Jadi tiap cabang punya otonomi sendiri, tapi tetap dalam satu payung nasional. Nah, tantangan besar buat CEO mereka waktu itu, Neil Nichol. Gimana tuh tantangannya? Ya, gimana caranya menciptakan keselarasan yang lebih baik di antara, bayangin, 900 CO cabang lokal itu. Masing-masing punya dewan direksi sendiri lagi. Independen. Wah, 900? Itu kedengarannya kayak mimpi buruk ya buat koordinasi. Gimana nih kok ngedeketinnya? Masa iya cuma ngeluarin perintah dari atas? Kan federasi. Nah, ini dia yang menarik. Nichol itu cerdik. Dia manfaatin proses perencanaan strategis yang emang udah jalan. Tapi dia ubah prosesnya secara radikal. Dibikin jadi sangat inklusif. Inklusif gimana maksudnya? Dia nggak mendikte strategi dari atas, sama sekali nggak. Sebaliknya, dia bentuk banyak gugus tugas, komite-komite gitu, yang isinya ya para pemimpin lokal itu sendiri. Oh, jadi mereka dilibatkan langsung? Banget! Mereka dikasih mandat buat eksplorasi isu-isu penting dari kacamata nasional, terus ikut ngerancang solusinya. Contohnya nih, waktu merumuskan janji merek atau brand promise MCA, nilai unik apa sih yang mau mereka tawarkan bareng-bareng ke publik, itu dirumusin bersama. Jadi strateginya bukan datang dari atas, tapi tumbuh dari bawah lewat partisipasi luas. Kedengaran ideal sih. Tapi nggak berisiko jadi lambat atau malah buyar gitu arahnya kalau terlalu banyak kepala? Itu resiko yang pasti ada ya. Tapi Nichol berhasil ngelolanya. Kuncinya bukan cuma sekedar melibatkan, tapi melibatkan dengan tujuan yang jelas. Prosesnya juga terstruktur, dan hasilnya justru luar biasa. Luar biasa gimana? Apa aja hasilnya? Tingkat keselarasan antar cabang itu naik drastis. Mereka berhasil merevitalisasi merek YAIMCA secara nasional. Terus mereka bisa sepakat soal struktur iuran yang lebih adil. Bahkan mereka bisa luncurin program nasional bareng buat isu-isu sosial penting. Wow. Tapi yang paling fundamental menurut buku ini adalah terjadi pergeseran pola pikir. Itu yang penting. Pergeseran pola pikir. Maksudnya gimana tuh? Jadi asosiasi-asosiasi lokal ini mulai ngelihat diri mereka bukan lagi cuma sebagai entitas yang jalan sendiri-sendiri,
tapi bagian dari satu gerakan nasional yang lebih besar. Mereka jadi sadar kekuatan kolektif mereka. Jadi ada rasa persatuan yang lebih kuat ya? Betul. Dan menariknya lagi, kemampuan mereka buat mencapai konsensus, buat ngelola konflik internal, itu juga meningkat. Semua ini, kata buku itu, akarnya ya dari filosofi Nicole tadi. Memenangkan hati para pemimpin lokal. Caranya ya dengan memberi mereka suara dan peran nyata dalam menentuin masa depan bersama. Ini bangun fondasi kepercayaan yang kuat banget. Menarik sekali ini. Jadi kesannya malah paradoks ya. Dengan melepas sebagian kontrol pusat, terus benar-benar memberdayakan pemimpin lokal, Nicole justru bisa mencapai keselarasan dan kekuatan kolektif yang lebih besar. Pelajaran penting ini soal kekuatan partisipasi yang otentik. Tepat sekali. Contoh YMCA ini benar-benar menggarisbawahi gimana pelibatan hati secara mendalam lewat tujuan bersama dan partisipasi aktif itu bisa menghasilkan dukungan dan komitmen. Dukungan yang dibutuhkan buat perubahan strategis skala besar, bahkan di struktur yang rumit kayak federasi. Jadi bukan sekedar komunikasi arahan aja ya? Jauh melampaui itu, ini soal menginspirasi komitmen dari dalam, dari hati. Lalu apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Pelajaran dari Olsen, Simerson, dan kasus YMCA ini nunjukin kalau memenangkan hati itu bukan sekedar pemanis lah dalam kepemimpinan. Betul, ini tuh strategi inti. Strategi inti buat bangun komitmen sejati. Komitmen yang jadi bahan bakar buat perubahan yang bisa bertahan lama. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda. Coba direnungkan ya. Buku ini kan bedain ya antara memenangkan hati, itu soal komitmen emosional, terus melibatkan pikiran, itu soal logika, pengetahuan, sama memanfaatkan tangan soal keterampilan tindakan. Iya, 3 itu tadi ya. Coba deh perhatikan lingkungan sekitar Anda. Seberapa sering Anda lihat upaya kepemimpinan yang mungkin berasal secara teknis? Misalnya dapat persetujuan logis orang, atau bisa mengarahkan tindakan, tapi gagal menyentuh hati orang-orang yang terlibat. Mungkin sering ya kita lihat yang begitu. Kira-kira apa ya dampak jangka panjangnya kalau fondasi komitmen emosional ini, komitmen hati ini, rapuh? Atau bahkan nggak ada sama sekali, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.